Oke, berjumpa kembali dengan saya Andi Resta. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah algoritma naive Bayes ya yang sangat populer sekali di kalangan mahasiswa sekarang. Ya, sebelumnya saya juga pernah membahas algoritma ini ya, naive Bayes. Ada naive Bayes yang biasa, naive Bayes teks klasifikasi, dan yang sekarang yang akan saya bahas adalah naive Bayes continue data atau istilahnya naive Bayes Gaussian. Bedanya apa? Yang naive Bayes biasa itu datanya seperti ini ya, data-data kategorisasi seperti ini. Sedang, tinggi, rendah, dan ini labelnya atau kelasnya cukup atau baik atau kurang. Ini untuk naive Bayes yang biasa ya. Nah, beda dengan naive Bayes Gaussian naive Bayes atau naive Bayes continue data. Ini datanya adalah data angka. Seperti ini datanya. Ya, ini aplikasi saya ya dengan versi yang terbaru. Saya pakai CodeIgniter 4 untuk buat. Biasanya sebelumnya saya pakai CodeIgniter 3. Datanya seperti ini. Ini adalah atributnya ya, height ya, tinggi, berat, terus kaki, sama ini labelnya. Dia itu laki-laki atau perempuan. Nah, ini datanya tuh data-data continue atau data-data angka. Ini bisa diproses. Selain dari algoritma naive Bayes ini, yang bisa memproses data seperti ini adalah algoritma KNN atau K-nearest neighbor. Ini bisa, itu pernah saya bahas juga ya sebelumnya ya. Bisa kalian scroll aja di channel saya, itu ada saya bahas aplikasi KNN, datanya sama seperti ini. Dan ini sekarang saya pakai naive Bayes juga datanya sama seperti ini. Jadi ini itu data angka, atributnya, dan kelasnya adalah data-data kategorisasi. Ini adalah aplikasi naive Bayes ya. Pertama fiturnya ya tadi login ya, saya kembali lagi. Ya. Nah, ini adalah dashboardnya ya, bisa kalian rubah-rubah sendiri ini. Ini dashboardnya bisa kalian mungkin tambahkan gambar atau tambahkan judul dari penelitian kalian juga bisa. Nah, dan ini kebetulan footernya masih belum diganti ya. Saya ganti dulu ya sekalian di sini. Nah, ini masih regresi linear. Gaussian. Ya, ini langsung ganti ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian udah dapatkan source code ini, kalian mau tanya-tanya ke saya, silahkan aja ya, chatting saya aja, mau tanya apa nanti akan saya jawab. Kalau saya nggak jawab berarti saya tidur atau saya mungkin dari kepentingan yang lain, tapi yang pasti adalah saya akan menjawabnya seperti itu. Ini adalah dashboard, kalian bisa edit sendiri nanti ya, apapun. Ini pakai Bootstrap 5 nggak salah ya, Bootstrap 5, cuman beberapa komen-komen Bootstrap juga bisa bekerja juga di sini, nggak peduli Bootstrap berapa. Kalau yang tahu Bootstrap juga paling gitu-gitu aja sih Bootstrap. Dan ini adalah datasetnya ya. Bedanya ini ya dengan aplikasi saya sebelumnya ya, bisa kalian lihat adalah yang sebelumnya nggak pakai manajemen data dan sekarang pakainya manajemen data. Kalian bisa tambah sendiri di sini, kalian bisa edit dan kalian bisa delete di sini ya. Bedanya seperti ini. Kemudian ini adalah proses ya, prosesnya. Nah, di sini ada 4 tahapan proses. Sebenarnya nggak 4 juga sih. Ini fitur ya. Yang pertama adalah datasetnya ya, dari data ini ya. Ini kan data master datanya dataset. Kemudian kita preview lagi di sini. Review lagi di sini, kemudian kita inisialisasi proses. Inisialisasi proses ini fungsinya untuk memisahkan antara atribut ya dan label atau kelas di sini. Ini adalah sebuah prediktor dan ini adalah sebuah hasilnya. Jadi naive Bayes ini sendiri juga kalau kalian tahu adalah tipe algoritma supervised ya. Dia butuh sebuah hasil atau sebuah istilahnya label ya. Ini labelnya dan ini atributnya seperti itu. Dan ini adalah prediksi ya. Kalian bisa memprediksi langsung di sini. Misalkan saya mau tinggi badannya 160,
berat badannya, sorry, ini pakainya itu ya, coba lihat sampelnya. Oh, ini pakainya satuan orang luar negeri ya, mungkin feet ya. Saya pakai 5,85 aja. Weightnya biasanya pakai pound ya kalau orang luar negeri ya. Mungkin 154 dan footnya mungkin 9. Nah, ini akan tampil hasilnya adalah saya ulangi lagi, 5,75 weightnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi di sini hasilnya adalah dia sebagai female atau perempuan ya, dan di sini adalah beberapa prosesnya. Jadi proses ini yang pertama dia mencari rata-rata ya, rata-rata ini. Tiap ini ya kalian bisa, mungkin untuk perhitungan manualnya banyak sekali di YouTube. Saya juga menerapkan rumus yang ada di YouTube, rumus-rumusnya saya tuangkan ke dalam coding ya. Jadi sebuah aplikasi ini. Ini untuk mencari rata-rata, dan varians ini adalah standar deviasinya. Kemudian fx value adalah rumus ya, kalau nggak salah rumus yang 1 per akar dari itu, rumit sekali sih. Dan ini adalah posteriornya. Nah, posterior ini adalah hasilnya ya, menentukan male atau female. Jika hasilnya di sini lebih besar ya kan, male lebih besar dari female, maka hasilnya adalah male, dan kebetulan yang di sini adalah female, itu hasilnya lebih dari male. Jadi hasil akhirnya adalah female atau perempuan. Dan nggak lupa lagi juga fitur performance ya. Jadi kalian bisa menguji akurasi metode ini ya. Kalian bisa pakai ini prosentase. Jika kalian memilih prosentase yang di sini adalah prosentase data training, saya akan milih prosentasenya adalah 50% ya kan. Data training 50 dan data testingnya 50%. Nah, artinya 50-50. Dan di sini kalian bisa lihat ya, datanya tuh sebetulnya ada kalau nggak salah 15 ya. Kalau dibagi 2 7,5. Cuman di sini saya pakai bukan 7,5 ya, cuman 7 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. 6 ya, sorry. 6 dan data testingnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Sini ada berapa sih? 15 itu. Sorry. Oh, ada di scroll ya, ada di scroll lagi, berarti 9 ya, sorry. Data testingnya ada 9 dan akurasinya ada 88% ya. Kalian misalkan mau mengecek akurasinya ada di sini nih. Ini adalah hasil ya, persen, dan ini adalah hasil testing. Ini adalah data ya, data yang di testing ketika dimasukkan height, weight, foot, person. Height, weight, foot akan menghasilkan hasilnya adalah persen, tapi dengan data testing data training yang di sini menghasilkan female, artinya betul ya. Di sini ya kan, betul yang salah ada di sini ya. Di sini male, di sini female ya kan, artinya akurasinya ada 88% seperti itu. Ya, ini menarik sekali, dan saya juga jarang ya lihat yang aplikasi seperti ini di internet atau di YouTube juga. Jarang yang membahas sampai ke implementasi aplikasinya seperti itu ya. Dan kemudian jika kalian mempunyai data yang berbeda, misalkan kalian punya dataset sendiri ya, biasanya kan kalian punya dataset sendiri nih, misalkan data pertanian atau data apapun ya, bisa dipasang di sini juga. Caranya di mana? Ini aplikasi ini punya database ya kan, databasenya di sini. Ini ada database-nya ini, hanya satu tabel aja ya, tabel dataset. Dataset lah, ini datasetnya di sini ya. Jadi kalian terus gimana caranya? Caranya ya tinggal diubah aja ya, data, bikin tabel baru aja. Ini di drop ya kan, bikin tabel baru. Tabel yang lain, yang penting yang kolom yang paling samping adalah
kolom label yang dan di sini adalah kolom-kolom atribut secara otomatis akan tampil di sini secara otomatis akan tampil di sini juga, dan di proses ini juga menyesuaikan. Jadi datanya bisa kalian pakai dengan data kalian sendiri, dan yang judul-judul di sini juga bisa kalian rubah. Kalian bisa tanya aja ke saya kalau kalian sudah mendapatkan source code-nya. Kalian bisa tanya aja ke saya dan akan saya bantu untuk penyesuaian data kalian, dan kemudian untuk penyesuaian-penyesuaian yang lain, ya kan, seperti ini dashboard ini, misalkan caranya gimana sih, tanya aja ke saya. Nah, di header ini juga kalian bisa tanya, misalkan mau ganti apa, kalian bisa tanya ke saya seperti itu. Oke, kira-kira cukup ya. Kalau kalian mungkin ada yang mungkin ditanyakan, kalian bisa tanya aja ke saya pakai WA, atau kalian bisa tulis di bagian kolom komentar. Oke, see you next time.